Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menceritakan mengenai kronologi lahirnya Budi Utomo dan adanya Sumpah Pemuda. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wanda Ain Larasati. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Prada Ardawa, Ilham Kusuma, Altaf Saifullah, Wanda Ayuning, Rahnu Zuninga, dan Aprilia Sari. Langsung saja ke materinya. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang diciptakan oleh Dr. Sutomo dan siswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Dr. Wahidin memprakarsai bahwasanya organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, budaya, namun bukan politik. Pendirian organisasi Budi Utomo ini awalnya hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok berpendidikan di Jawa yang tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini pendirian Budi Utomo ditujukan pada tanggal 20 Mei yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perkembangan Budi Utomo. Di sini Budi Utomo telah memiliki 7 cabang, yaitu di Batavia, Bogor, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Magelang, dan Ponorogo. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya yaitu di Jogja. Dan Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai presiden pertama Budi Utomo. Namun, sejak dipimpinnya oleh Raden, banyak sekali kalangan-kalangan bangsawan dan pejabat yang masuk ke dalam organisasi ini. Sehingga, banyak sekali para anggota-anggota muda yang memilih untuk minggir. Namun, pada saat itu juga muncul Sarekat Islam yang bertujuan sebagai asosiasi untuk pedagang kecil dan besar yang ada di Solo. Dengan nama Sarekat Dagang Islam, nama itu diubah oleh Cokro Aminoto sebagai Sarekat Islam yang bertujuan untuk menyatukan semua orang Indonesia yang tertindas oleh kolonialisme. Tentunya keberadaan asosiasi ini ditakuti oleh Belanda. Namun, munculnya gerakan politik semacam ini membuat Budi Utomo terdorong mundur, sehingga kepemimpinan rakyat Indonesia diambil oleh Sarekat Islam dan Indis Party. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar-pelajar Indonesia, yaitu PPPI, serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Pertemuan pertama pun dilakukan pada tahun 1926 hingga akhirnya mendapatkan hasil pada tanggal 20 Februari 1927. Pertemuan kedua pun dilaksanakan pada Mei tahun 1928. Kemudian dilakukan pertemuan terakhir yang dihadiri oleh seluruh barisan organisasi pemuda yang ada di Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1928. Pertemuan itu pun menghasilkan keputusan bahwasanya akan dilaksanakannya kongres pada bulan Oktober mendatangkan sebuah susunan panitia yang diambil dari setiap organisasi pemuda yang ada. Setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan. Selain organisasi PPPI, banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat dalam adanya ini, yaitu Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen, Bon, dan serta organisasi lainnya. Berikut dampak setelah adanya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kelahiran Persatuan Indonesia. Yang kedua, mengkokohkan cita-cita kemerdekaan. Yang ketiga, terciptanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, membangkitkan semangat para pemuda Indonesia. Yang kelima, meningkatkan martabat rakyat dan negara. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ataupun salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.